Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, selamat bergabung kepada ayah bunda yang baru bergabung di ruang Zoom Sekolah Alam Duri dalam webinar parenting bersama Ustadz Ahmad Rofiki. Selamat bergabung pada ayah bunda. Pak Zul ingatkan kembali yang belum mengisi absen, segera untuk mengisi absen di kolom chat yang ada di bawah. Dengan menuliskan nama orang tua, nama anak, dan kelas anak. Oke. Bentar. Oke. Suara Pak Azwar terdengar, ayah bunda? Terdengar, Pak. Alhamdulillah. Terdengar, Pak. Terdengar dengan jelas, Pak. Rancak, Pak Zuar. Iya, Pak. Rancak. Oke, Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, kepada ayah bunda yang baru bergabung, Pak Azwar ingatkan untuk mengisi absen dengan menulis nama orang tua, nama anak, dan kelas anak. Oke. Sebelum Pak Azwar buka, ada pantun. Tapi pantun ini ya untuk Pak Ustadznya, tapi Pak Ustadznya nanti jam 9 baru bergabung, tapi Pak Azhar bacakan aja. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Fasatadkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kita kepada Allah yang mana pada hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan di mana kita bisa berkumpul di ruang Zoom Sekolah Alam Duri dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam marilah kita hadiahkan buat junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah ya bunda semua, tadi ada permintaan untuk pantun. Kayaknya Pak Zul akan baca pantun dulu satu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sekolah Alam Duri disingkat Sari, Laskar Sari bahagia ketika ke sekolah. Selamat datang Al-Ustadz Ahmad Rofiki. Semoga parenting hari ini membawa berkah. Oke, alhamdulillah itu pantunnya. Oke, selamat bergabung. Buat ayah bunda yang baru bergabung di webinar parenting Sekolah Alam Duri, yang belum mengisi absen, diharapkan untuk mengisi absen di kolom chat. Oke. Selanjutnya, untuk menambah keberkahan acara kita pada hari ini, marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak Hasbi Runggu sekaligus doa. Kepada Bapak Hasbi Runggu dipersilahkan. Baik, syukran Pak Zuar, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardal fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ard ya'ti bihallah. Innallaha latifun khabir. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur.
ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا Inna Allah alimum bidatis sudur numatti'uhum qalilan thumma nattarruhum ila adabin ghaliz wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yakununna Allah Qulil hamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun lillahi ma fis samawati wal ard innallaha huwal ghaniyyul hamid Shadaqallahul azim. Wahai anakku, sungguh jika ada suatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah maha halus, maha teliti. Wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang makruh dan cegahlah mereka dari yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Dan sederhanakanlah dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Tidakkah kamu memperhatikan bahwa Allah telah menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untuk kepentinganmu dan menyempurnakan nikmatnya untukmu lahir dan batin. Tetapi di antara manusia ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak. Tetapi kami hanya mengikuti kebiasaan yang kami dapati dari nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti nenek moyang mereka, walaupun sebenarnya setan menyuruh mereka ke dalam azab api yang menyala-nyala? Dan siapa yang berserah diri kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada tali yang kokoh. Hanya kepada Allah kesudahan segala urusan. Dan siapa yang kafir, maka kekafirannya itu janganlah menyedihkanmu. Hanya kepada kami tempat kembali mereka. Lalu kami beritakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan.
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati. Kami biarkan mereka bersenang-senang sebentar, kemudian kami paksa mereka masuk ke dalam azab yang keras. Dan sungguh, jika engkau, wahai Muhammad, tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Tentu mereka akan menjawab, Allah. Katakanlah, segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Milik Allah lah apa yang di langit dan di bumi. Sesungguhnya Allah ialah yang maha kaya, maha terpuji. Maha benar Allah dengan segala firman. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan dengan berdoa bersama-sama. Mungkin diawali dengan istighfar bersama-sama ya Bapak Ibu. Kita 3 kali. Astaghfirullahaladzim. 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 Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan mustaghfirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhasyu'ana wa ta'abbudana wa tammim tafsirana ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qablat maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Asbirunggu. Semoga dengan lantun ayat suci Al-Quran yang telah dibacakan tadi menambah keberkahan acara kita pada hari ini. Dan dengan ditutupnya doa, semoga menjadikan acara kita pada hari ini sebagai catatan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah ya Bunda semua, selamat bergabung bagi ayah Bunda yang baru bergabung. Pak Zur ingatkan lagi untuk mengisi absen di kolom komentar dengan mengisi nama orang tua, nama anak, dan kelas anak. Oke, selanjutnya kata sambutan dari Direktur Sekolah Alam Duri kepada Ibu Yulmi Sabdi SPD MM, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ala fabaina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang cerah dan berkah ini. Insya Allah, Allah kembali mengumpulkan kita dalam ruang Zoom yang semua kita insya Allah dalam kondisi sehat, kondisi bahagia, dan berkumpul bersama keluarga tercinta. Salawat dan salam pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Alhamdulillah. Terima kasih atas kesediaan Ustadz Rofiki kembali membersamai kami di Sekolah Alam Duri yang nanti akan melanjutkan paparan beliau tentang penguatan akidah, keimanan untuk kita dan keluarga. Selamat bergabung Ayah Bunda semua. Alhamdulillah ini bisa kita manfaatkan pagi yang berbahagia untuk kita saling menasehati, dan mudah-mudahan dalam acara ini kita bisa memperkuat kembali peran kita, peran ayah bunda, peran keluarga untuk memperkuat kembali fitrah keimanan Ananda kita semua. Ini bagian program yang penting bagi Sekolah Alam Duri untuk kita bersama-sama berjamaah untuk terus menguatkan dan pada akhirnya kita semua berjamaah membangun peradaban. Ayah bunda yang berbahagia, Ustadz Rofiki dan seluruh fasilitator dan pejuang sari, kita semua akan mendengarkan paparan dari Ustadz Rofiki nantinya. Semoga kita semua bisa fokus, bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari ilmu yang beliau akan sampaikan pada kesempatan ini. Ayah bunda, dalam kesempatan ini juga kami Sekolah Alam Duri terus mengingatkan untuk kita sama-sama menguatkan MOU kita bersama, yaitu jujur dan bertanggung jawab mengisi daftar periksa kesehatan atau screening kesehatan Ananda. Dan apabila Ananda dalam kondisi yang kurang sehat, kami mohon sekali untuk bisa mengambil pilihan pembelajaran daring, ya, untuk keselamatan dan keamanan kita semua. Dan apabila ada keluarga yang atau anak atau keluarga yang terkonfirmasi, silakan dikomunikasikan ke kami lewat fasilitator atau langsung ke saya juga boleh. Kita akan sama-sama nanti memonitoring perkembangannya setiap hari. Semoga kita seluruhnya tetap sehat dan tetap bahagia. Selanjutnya adalah bagaimana Bunda untuk edukasi dan pendampingan penggunaan gadget. Nah, ini menjadi harapan kami bisa bersama-sama mendampingi Ananda di rumah. Ayah bunda yang berbahagia dan seluruh peserta Zoom kali ini, semoga bisa dijalankan dan dimanfaatkan waktu ini untuk menambah wawasan dan kekuatan pemahaman kita terhadap hal yang paling urgensi dalam kehidupan kita. Ingat, iman, imun, dan aman. Itu yang menjadi kekuatan kita bersama. Kalau kita udah berikhtiar sekuat-kuatnya, berikhtiar dengan seksama, maka kita akan kembali lagi kepada rukun iman kita yang ke-6, yaitu percaya kepada takdir Allah. Kita harus berikhtiar bersama dan insya Allah kita saling mendukung. Mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita semua dan keluarga. Itu saja dari saya. Selamat mengikuti acara ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, terima kasih kepada Bu Yulmi atas sambutannya. Semoga dengan sambutan tadi kita lebih memperkuat keimanan kita dan menambah kelekatan kita semua. Amin. Oke, selanjutnya Pak Zar sampaikan kembali selamat bergabung kepada ayah bunda yang baru bergabung di ruang Zoom Sekolah Alam Duri dalam webinar parenting bersama Ustadz Ahmad Rofiki dengan tema menguatkan akidah anak-anak. Yang kepada ayah bunda yang baru bergabung, silakan untuk mengisi absensi yang ada di kolom chat dengan menulis nama anak, nama orang tua, dan kelas. Oke, selanjutnya sebelum Pak Azhar persilakan ke Al-Ustadz untuk menyampaikan materi, tadi di awal ada pantun, karena pantunnya baru satu, Pak Azhar tambah lagi pantunnya. Oke. Manis rasanya buah semangka dibawa Laskar Sari ke sekolah. Selamat datang ayah bunda semua,
Semoga parenting hari ini membawa berkah. Oke, alhamdulillah. Oke, selanjutnya untuk Al Ustadz sudah berada di Zoom. Al Ustadz. Assalamualaikum Pak Azwar. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sudah bergabung. Oke, selanjutnya ada pantun juga untuk Al Ustadz. Dengarkan dulu. Sekolah Alam Duri di Singkat Sari, Laskar Sari bahagia ketika ke sekolah. Selamat datang Ustadz Ahmad Rofiki. Semoga parenting hari ini membawa berkah. Oke, itu pantun tadi dadakan kayaknya Ustadz dibuat. Oke, alhamdulillah. Susah balasnya ini. Ayah bunda semua, untuk Al Ustadz Ahmad Rofiki sudah hadir bersama kita. Selanjutnya yaitu penyampaian materi dengan tema menguatkan akidah anak-anak yang akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Rofiki, LC MPDI. Kepada Al Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang saya hormati Pak Guntur Gantara dan Ibu Yulmi, sahabat kami di Jaringan Sekolah Alam Nusantara, yang juga saya hormati para Bapak dan Ibu guru Sekolah Alam Duri Riau, kemudian ayah bunda dari anak-anak di Sekolah Alam Duri yang semuanya pagi hari ini insya Allah dan pasti mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perjumpaan kita yang sangat mulia ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya ya, untuk kedua kalinya bisa berjumpa kembali dengan seluruh keluarga besar Sekolah Alam Duri Riau. Juga ini saya sampaikan berkaitan dengan kondisi pandemi ya. Banyak sekali dari para guru ya, para ulama, para ustadz yang dan juga orang-orang soleh ya, yang kita kenal karena kita punya hubungan dekat ya, atau yang kita kenal dari jarak jauh sebagai guru masyarakat dan guru bangsa ya, khususnya yang sering mengingatkan kita kembali untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak yang sudah mendahului kita ya, oleh karena itu semoga kita mendoakan agar pandemi ini cepat berlalu dan kita dapat melakukan upaya sebaik mungkin ya untuk mencegah agar kita pun selamat dan tidak menyebabkan bahaya ya atau penularan bagi yang lainnya, karena kondisinya sudah begitu sangat daruratnya. Oleh karena itu saya sangat mendukung yang disampaikan oleh Ibu Yulmi. Kita semuanya semoga dapat mentaati prokes sebaik-baiknya. Baik, ayah bunda dan bapak ibu guru yang saya cintai, saya hormati, menanamkan akidah buat anak-anak kita. Hari ini betapa pentingnya kita melihat persoalan akidah ini ya, karena umat Islam itu memiliki pandangan yang berbeda dengan umat yang lain ya. Khususnya dari masyarakat barat, kita punya pandangan yang sangat berbeda. Di mana perbedaannya? Perbedaannya adalah bagi umat Islam, persoalan akidah ini merupakan penentu nasib dan penentu bagi kebahagiaan kita yang sesungguhnya. Kemudian juga akidah ini menjadi faktor utama ya dari perilaku kehidupan manusia. Jadi
Di dalam Islam, ya ayah bunda, kita percaya dan meyakini bahwa manusia itu terdiri dari dua bagian, ya, dua elemen. Yang pertama adalah bagian tubuh kita yang fisikal, yang material, yaitu jasad yang ada di luar ini. Jasad kita ini adalah jasad kasar, ya, yang membutuhkan makan, minuman, ya, yang membutuhkan tidur dan istirahat, ya, membutuhkan bersenang-senang. Ini adalah wujud dari kehidupan kasar kita, wujud dari kehidupan fisikal kita. Tapi bagi seorang mukmin ada keyakinan bahwa kita semua meyakini bahwa terdapat satu kehidupan yang lebih penting, yang lebih esensi, ya, yang lebih inti daripada kehidupan jasad. Itu adalah kehidupan ruh. Jadi manusia itu terdiri dari jasad dan ruh, dan kehidupan yang sesungguhnya itu adalah kehidupan ruh, kehidupan kehidupan batin, bukan kehidupan lahir lagi, tapi kehidupan batin, yaitu batin yang ada di dalam jasad kita. Allah Subhanahu wa taala menegaskan itu dalam Al-Qur'an, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nafsin wa ma sawwaha, ya. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dan demi satu jiwa dan yang telah menyempurnakannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Lalu Allah memberikan potensi fujur dan potensi takwa kepada dirinya. Bahwa kehidupan jiwa manusia itu bukan hanya ada fisik, tapi juga ada nafs, ada ruh, ya. Sehingga di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala akan memanggil jiwa-jiwa atau ruh ini, ya. Dalam surat Al-Fajr, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah." Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah engkau kepada Tuhanmu dalam keadaan sebaik-baiknya. Ya, dalam keadaan yang diridhoi dan telah ridho kepada Tuhannya. Nah, jamaah sekalian dan Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, jadi hakikat dari kehidupan kita bukan hanya kehidupan fisikal saja. Yang mana kehidupan fisikal itu mungkin kita perlu memikirkan makanannya, minumannya, dan juga tidurnya, ya, kesehatannya. Dan di musim pandemi ini kita lindungi dia dari penyakit, kita lindungi dari virus, kita tingkatkan imunitasnya. Itu adalah kehidupan jasadiah kita. Tapi kehidupan ruhiyah, kehidupan ma'nawiyah, kehidupan batiniyah, kehidupan yang non fisikal, itu adalah kehidupan ruh, dan itu adalah kehidupan yang lebih penting. Kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang akan menentukan kita ini berada di makom atau kedudukan yang mana. Apakah kedudukan yang benar atau kedudukan yang salah. Sehingga kalau di dunia barat, ayah dan bunda sekalian, mereka itu memiliki satu ilmu kajian jiwa yang disebut dengan ilmu kajian perilaku, ya, yang disebut dengan psikologi. Nah, psikologi ini dalam perspektif barat itu tidak mengenal yang namanya soul atau jiwa. Jadi mereka tidak mengakui manusia itu punya roh atau punya ruh. Ya, yang ada manusia ini ya syaraf, ya, tubuh manusia punya pembuluh darah, punya syaraf-syaraf, punya otak, ya, di mana syaraf-syaraf khususnya yang ada di otak itulah yang mengendalikan jiwa manusia, termasuk yang mengendalikan kegembiraan, kesedihan, ya, dan juga kebahagiaan. Jadi ada namanya syaraf kebahagiaan, ya. Jadi ada syaraf, lalu kemudian ada enzim-enzim, ya. Ada enzim dopamin, ada enzim jadi ada enzim-enzim yang melahirkan emosi, ya. Nah, enzim-enzim ini yang mempengaruhi emosi manusia. Maka dalam kajian barat itu tidak ada sama sekali yang namanya roh, ya,
ruh yang kemudian selalu terkoneksi kepada Tuhan, ruh yang kemudian merasakan kegelisahan karena banyaknya maksiat kita, ruh yang kemudian mendorong jiwa kita untuk berbuat jahat, itu tidak ada. Jadi mereka tidak meyakini adanya ruh. Ya, yang ada hanyalah syaraf serta enzim-enzim yang ada di dalam tubuh manusia yang mempengaruhi emosi. Ya, apakah itu emosi positif maupun emosi negatif, apakah itu kemarahan ataukah emosi kebahagiaan dan ketenangan. Oleh karena itu, bagi Barat tidak penting yang namanya ibadah, tidak penting yang namanya sholat, ya, tidak penting yang namanya mendekatkan diri kepada Tuhan, karena semuanya itu bisa direkayasa ya dengan pendekatan psikologis, bahkan bisa juga dengan obat-obatan ya, agar manusia bisa merasakan kenikmatan-kenikmatan emosional gitu. Nah, sedangkan di dalam Islam ini sangat berbeda jauh ya, ayah bunda sekalian. Islam sangat menekankan pentingnya aspek ruhiyah di dalam tubuh kita, dan bahwasanya kenikmatan dan kebahagiaan sejati itu adalah kenikmatan dan kebahagiaan yang berasal dari roh kita, bukan kenikmatan dan kebahagiaan yang berasal dari berbagai macam kenikmatan materi atau fisik ya. Contoh misalkan di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwasanya dengan mengingat Allah, hati itu akan menjadi bahagia, hati itu akan menjadi tenang. Artinya, ketenangan itu tidak didapati dengan sekedar bertapa, sedangkan semedi ya, atau bertapa dan semedi yang kemudian memperoleh kita bisa mendapatkan ketenangan ya. Tetapi ketenangan itu di dalam Al-Qur'an diturunkan oleh Allah ke dalam dada kita, ke dalam hati kita, ke dalam jiwa kita, disebabkan oleh apa? Oleh kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu di dalam Al-Qur'an Allah juga berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa anzalas sakinata fi qulubihim. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan sakinah, ketenangan ke dalam jiwa mereka. Nah, ini adalah satu pengantar yang ingin saya sampaikan ya, bahwa kehidupan sesungguhnya bagi manusia itu adalah bukan kehidupan fisikalnya, tetapi kehidupan ruhiyahnya. Dan ini membuat kita harus memahami ya, bahwa disitulah letak pentingnya akidah ya, yang akan kita bahas ya. Akidah itu diletakkan atau berada pada ruh kita ya, ada di dalam jiwa terdalam kita, bukan di dalam jiwa fisik kita, karena dia berkaitan dengan apa? Dengan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kemudian melahirkan akhlak, melahirkan berbagai macam sifat-sifat positif ya. Dengan akidah ini, dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti akan lahir satu sifat yang sangat penting. Contoh misalkan sifat khauf atau takut. Takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan takut kepada selain Allah. Takut kepada Allah ini berbeda dengan takut kepada makhluk ya. Kalau takut kepada makhluk itu cenderung membuat kita jauh dari makhluk ya. Jadi seperti kita takut kepada ular ya, takut kepada anjing yang liar ya, itu akan membuat kita lari dan menghindar. Tapi kalau takut kita kepada Allah, itu akan menciptakan rasa dekat. Jadi ketakutan yang menimbulkan rasa ingin semakin dekat kepada Allah. Karena kalau kita jauh, kita merasakan tidak aman ya, dari peristiwa-peristiwa yang tidak diridhai oleh Allah, dari hal-hal yang membuat Allah semakin marah. Jadi ketika kita takut kepada Allah, justru kita menjadi semakin dekat. Lalu kemudian kita menjadi orang yang semakin berhati-hati, menjadi orang yang waspada, karena kita sangat ingin menjaga diri kita agar tidak terjatuh kepada sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan membuat Allah semakin murka kepada kita. Yaitu. Kemudian yang kedua adalah iman kepada Allah akan melahirkan sifat
Contohnya adalah sifat roja. Ya, tadi ada khauf ya. Yang kedua adalah sifat roja. Roja itu berharap. Sifat berharap kepada Allah ini adalah satu akhlak yang sangat penting. Ya, satu akhlak yang amat sangat penting. Karena apa? Karena manusia hidup di dunia ini pasti banyak mengalami kekecewaan. Manusia hidup di dunia ini pasti banyak mengalami rasa gelisah, ya. Disebabkan karena apa? Karena dia berinteraksi dengan sesama makhluk, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan makhluk itu punya banyak kelemahan. Ya. Kita berinteraksi dengan manusia. Nah, manusia ini belum tentu semuanya adalah manusia yang baik. Belum tentu semuanya manusia bisa dijadikan sandaran atau pegangan. Ya, orang yang berjanji belum tentu janjinya ditepati. Orang yang berkata-kata belum tentu sesuai antara perkataannya dengan kenyataannya. Nah, ini membuat kita merasa gelisah karena bisa jadi kita kehilangan pegangan kalau kita menyandarkan diri kita kepada atau mengharapkan terlalu banyak kepada makhluk, ya. Demikian pula kita bersandar kepada pemerintah. Ya. Pemerintah pun belum tentu bisa mengatasi persoalan-persoalan kita. Hari ini kita lihat sendiri dengan anggaran yang sangat besar, ya, yang jumlahnya ratusan triliun. Ya. Belum tentu pemerintah bisa mengatasi problem pandemi. Dan ini sampai sekarang tidak ada satupun orang yang bisa memberikan satu kepastian, ya, kapan pandemi ini akan berakhir, kapan kita hidup normal lagi seperti dahulu, ya, berkumpul, ya, bekerja, berusaha, ngajar, sekolah, kuliah, ya, bertemu dengan keluarga dan seterusnya, pergi ke masjid, ya. Kapan kita bisa melakukan itu? Tidak ada yang tahu, tidak ada yang bisa memastikan. Nah, maka hidup kita di dunia ini penuh dengan ketidakpastian, ya. Interaksi kita dengan manusia penuh dengan ketidakpastian. Kita berinteraksi dengan perusahaan juga bisa jadi kolaps, bisa jadi bankrupt, bisa jadi gagal memenuhi kebutuhan kita. Jangankan perusahaan, pemerintah pun bisa jadi tidak sanggup untuk menata kehidupan kita. Maka saat itu kemana kita akan berharap? Kemana kita akan kembali? Kalau tidak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seorang mukmin akan memiliki sifat roja. Ya, meskipun perusahaan bangkrut, meskipun pemerintah tidak sanggup, ya, meskipun bisa jadi orang-orang yang kita kenal, ya, tidak memenuhi harapan kita, tetapi kita jadi memiliki apa? Jadi memiliki satu harapan yang tidak ada matinya, harapan dari yang maha kuat, harapan dari zat yang tidak pernah kehilangan kekayaan, kehilangan kekuatan, kehilangan daya, ya, untuk memberikan perlindungan dan memenuhi harapan-harapan serta permintaan-permintaan kita. Nah, itu adalah sifat roja. Nah, maka contoh, ya, dua sifat ini, khauf dan roja, betapa pentingnya untuk dimiliki oleh anak-anak kita, ya, ayah dan bunda sekalian. Kalau dia anak kita menghadapi kekecewaan, harusnya dia tidak akan mengalami kegelisahan yang mendalam dan apalagi sampai kepada putus asa, apalagi sampai dia mengalami mengalami sifat menutup dari pergaulan sosial, ya. Kemudian mengalami trauma, ya, atau hal-hal negatif yang lainnya. Itu tidak mungkin mengalami hal itu, apalagi dia sampai lari dari kehidupan yang normal, ya. Misalkan dia menjadi terpengaruh narkoba karena apa? Karena dia ingin lari dari kenyataan, gitu. Tidak akan mungkin itu terjadi kalau apa? Kalau dia memiliki sifat roja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha luas kasihnya, maha luas rahmatnya. Juga anak kita tidak akan mudah begitu saja terpengaruh oleh pengaruh buruk di sekitar kita. Ya, jadi misalkan hari ini begitu kuatnya gawai, ya, gawai dalam berbentuk handphone, ya, kemudian laptop, yang kemudian difasilitasi dengan internet, dengan segala macam media sosialnya, dengan gamenya, dengan segala rupa yang ada di dalamnya, dengan entertainmentnya, ya, dengan YouTube, Instagram, dan
macam-macam ya yang ada di dunia gawai itu, kita pun menjadi aman. Anak menggunakan segala macam teknologi modern, mengakses segala macam ilmu pengetahuan, mengakses segala macam dunia melalui handphonenya, tanpa harus ketakutan anak itu akan terpengaruh kepada keburukan. Kenapa? Karena dia memiliki satu benteng yang kuat yang bernama khauf, atau rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu betapa pentingnya hari ini sifat akidah itu untuk ditanamkan kepada anak-anak kita. Karena apa? Seorang guru, seorang ayah, seorang bunda itu tidak bisa mengawasi 24 jam putra-putrinya, ya. Dan kemudian kalaupun kita bisa mengawasi dan mendampingi mereka, tidak mungkin juga kita bisa mengawasi dan mendampingi mereka untuk selama-lamanya. Pasti ada masanya nanti, suatu saat ya, anak-anak kita harus lepas sendiri, harus mandiri, harus bisa sendiri. Sehingga dia bukan membutuhkan penjagaan dari guru dan orang tuanya, tetapi dia hanya butuh satu penjagaan, yaitu penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau dia tidak memiliki akidah yang kuat, maka dia akan lost, dia akan terlepas. Nah, jadi ayah bunda sekalian, ini adalah salah satu musibah yang terjadi di dunia pendidikan di Indonesia ya, bahwa menurut survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia ya, LSI. LSI ini adalah satu lembaga survei yang sangat kredibel ya, bahwa tingkat perzinahan ya, tingkat perzinahan hubungan seksual di luar nikah untuk remaja itu mencapai angka, remaja dan pelajar ya, itu mencapai angka 33%. 33% itu tinggi sekali loh ya. Jadi dari 100 anak yang belajar, baik itu di sekolah umum, sekolah Islam, sekolah santren ya, kalau di total jumlah mereka semuanya, maka ditarik 33%-nya itu sudah pernah berzina. Dan untuk berzina itu tidak mungkin dia hanya langsung berzina saja. Sebelum berzina itu ada pacaran ya, dan dalam pacaran itu ada berdua-duaan, ada saling meraba ya, dan itu angkanya jauh lebih tinggi lagi ya. Contoh misalkan pornografi di Indonesia untuk kalangan pelajar itu mencapai angka 97%, hampir 100% ayah bunda sekalian ya. Hanya 3% saja yang selamat dari pornografi di Indonesia ini. Nah sekarang bagaimana kita melindungi anak-anak kita dari ancaman yang sangat mengerikan ini ya. Anak kita ketika di luar, bagaimana sholat mereka, bagaimana wudhu mereka, apakah kita tahu? Ada yang 2 waktu, mungkin 3 waktu atau 4 waktu. Ya, tapi kalau 5 waktu secara utuh, secara penuh, itu hanya dilakukan oleh kurang lebih 28% saja. Ya. Nah, ini semuanya apa sebabnya? Apakah bisa ini semuanya kita tuntaskan dengan psikologi barat? Enggak bisa. Karena ini kaitannya dengan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kaitannya dengan apa yang kita bahas hari ini, yaitu persoalan akidah. Maka kelihatan banget ya, apa yang hilang dari anak kita di zaman sekarang ini, melihat fenomena gadget, gawai, dan jauhnya mereka dari akhlak yang benar, ya tentu saja yang hilang pertama kali dari mereka adalah sifat khauf atau sifat takut kepada Allah. Sifat kepada Allahnya itu tidak terbentuk. Ya. Sifat takut kepada Allahnya itu tidak kuat, ya, atau belum kuat. Sehingga apa? Dengan begitu mudahnya mereka tertarik untuk melakukan hal-hal yang negatif melalui gawai. Dan merasa bahwa kalau mereka berada di dunia gawai, berada di dunia internet, itu seolah-olah tidak ada yang mengawasi. Seolah-olah dia lepas dari pengawasan
orang tua ya, karena memang lepas dari pengawasan orang tua. Soalnya seolah-olah tidak ada yang mengawasi dia lagi ya. Jadi dia merasa bebas. Artinya dia tidak tahu dan tidak sadar atau tidak merasa bahwa ketika sedang memainkan internet itu dia diawasi oleh Sang Maha Pengawas ya, CCTV yang tidak pernah lepas, yang selalu lekat pada dirinya, yaitu pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ayah bunda dan bapak ibu guru yang dirahmati Allah, sekarang kita belajar singkat ya, bagaimana cara kita menanamkan akidah kepada anak-anak kita. Ini bukan hanya bisa kita lakukan di rumah, tapi juga bisa menjadi sebuah kurikulum yang sederhana di pendidikan sekolah kita ya. Saya akan mengizinkan saya untuk membuka sebuah presentasi ya. Mohon maaf, Pak Azwar, saya minta izin ya untuk bisa share screen. Ini belum bisa share screen ini, Pak Azwar. Oke, terima kasih. Ya, Pak Azwar, ini sudah kelihatan slideshow-nya ya? Sudah, Pak. Dalam bentuk slideshow ya? Ya, Pak. Sudah. Ya, oke, terima Ya. kasih. Baik, ayah bunda, bapak dan ibu guru, coba perhatikan dalam gambar ini ya. Ini tuh adalah anatomi manusia di dalam Quran. Yang hitam, ini saya buat sendiri ya. Yang hitam ini anggaplah jasad kita. Jasad kita ini memang sebagian dari diri kita yang paling mudah kita rasakan ya. Karena lapar gitu ya, tinggal makan, mudah ya. Kemudian kita ngantuk, tinggal tidur, haus, tinggal minum, sakit ya, berobat dan seterusnya. Nah, tetapi sebenarnya urusan yang terpenting bagi seorang manusia itu pada ruhnya. Nah, ini yang diarsir ya. Titik-titik garis titik ini adalah ruh manusia. Nah, kalau kita melihat akidah itu adanya di posisi mana? Di jasad yang hitam ini atau di ruh kita? Nah, sekarang kita bicara akidah. Akidah itu posisinya bukan ada di jasad ya, tetapi ada di ruh. Jadi menanamkan akidah itu tidak sama dengan menanamkan tidak sama seperti kita menanamkan satu keterampilan tertentu gitu ya. Jadi misalkan kita bisa membuat keterampilan bermain komputer ya, itu mudah saja diajarkan ya, ayo main komputer gini caranya gitu. Atau keterampilan masak misalkan, keterampilan masak tuh ya bagaimana dulu yang dimasukkan gitu ya. Apakah yang pertama dimasukkan misalkan minyak dulu, habis minyak lalu kemudian santan, habis santan lalu kemudian bumbu-bumbu, habis itu daging dan seterusnya. Itu tinggal praktikum saja, itu mudah. Tetapi kalau menanamkan akidah itu beda caranya. Itu karena akidah itu adanya di ruh, tanamannya ada di ruh. Ya, dan oleh karena itu bagi kita penting sekali untuk memperhatikan kebutuhan ruh ini. Ya, sebelum kita selain kita juga penting melihat kebutuhan jasad kita. Tidak ada kebutuhan ruh yang harus dimiliki oleh anak-anak kita. Nah, kalau misalkan tubuh kita yang jasad ini dibutuhkan membutuhkan makanan, maka makanan buat ruh kita itu tidak sama. Makanan buat ruh kita itu contohnya adalah sholat dan membaca Quran gitu ya. Sholat dan membaca Quran itu akan menciptakan ruh kita kenyang. Nah, kalau jasad itu kenyangnya dengan makan dan minum,
Kalau ruh ini kenangnya justru dengan amalan-amalan soleh. Contohnya adalah sholat dan makan gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimanakah cara menanamkan akidah secara lebih utuh lagi gitu. Baik. Jadi ayah bunda sekalian dirahmati oleh Allah, saya ingin mengajak kepada ayah bunda untuk memahami apa yang dimaksud dengan akidah ya. Jadi akidah yaitu dalam bahasa Arab disebut atau dimaknai dengan ikatan. Kenapa, Kak? Akidah itu adalah ikatan, artinya sesuatu yang membuat tubuh kita atau diri kita atau jiwa kita itu tidak kemana-mana. Sesuatu yang menancap dengan kuat dan mengikat diri kita itu namanya akidah. Dalam bahasa mudahnya, akidah itu artinya keyakinan. Segala sesuatu yang kita yakini itu adalah akidah. Nah, oleh karena itu kita melihat pentingnya akidah itu dari sisi apa? Dari sisi bahwa setiap manusia itu tidak ada yang tidak punya akidah. Pasti dia punya akidah. Tinggal apakah akidahnya benar atau akidahnya salah. Nah, saya beri contoh misalkan. Seseorang yang berbuat maksiat ketika sendirian, ketika tidak ada yang melihat, ya misalkan dia menggunakan handphone ya, chattingan dengan lawan jenisnya gitu. Lalu kemudian di dalam chattingan itu dia menggunakan bahasa-bahasa yang kotor ya, menggunakan bahasa-bahasa gaul ya. Bahasa-bahasa gaul sekarang itu banyak ya. Kalau anak kita bilang monyet lu gitu. Monyet lu itu mungkin dia agak kasar ya, tapi ada yang bilang dari monyet dirubah menjadi onyet gitu. Jadi supaya nggak terlalu kasar gitu ya. Kalau kemudian dia bilang anjing lu. Nah, kalau dia bilang anjing itu kan terlalu kasar. Anak kita sekarang bukan bilang anjing lagi, mereka bilangnya anjir. Anjir itu plesetan dari kata anjing ya. Nah, ketika dia bersendirian ya, chattingan dengan lawan jenis, lalu menggunakan kata-kata kotor atau kata-kata yang tidak baik ya di dalam chattingan, dia merasa bahwa dia itu aman. Tidak ada yang mengawasi. Itu artinya apa? Artinya dia punya akidah. Akidahnya adalah keyakinan bahwa ketika kita berdua, itu nggak akan ada yang lihat kita. Nah ini juga akidah nih Bun. Tetapi ini akidah yang salah. Akidah yang keliru. Ya. Akidah yang membuat dia akhirnya justru berbuat dosa ya, atau berbuat satu hal yang negatif. Nah, demikian pula dengan seorang koruptor ya. Ketika seorang koruptor melakukan korupsi dan dia menyogok semua orang yang menjadi pintu-pintu informasi supaya korupsinya itu aman ya. Jadi kepala bagiannya disogok ya. Pembelian disogok, bagian pembelian disogok, penjualnya juga disogok, semuanya disogok ya, yang bikin laporan RAB-nya juga disogok. Dia merasa itu semuanya aman. Padahal dia tidak menyadari ya bahwa dengan menyogok berjamaah itu, dengan korupsi berjamaah itu, dosanya menjadi semakin besar dan tetap dia diketahui. Siapa yang mengetahuinya? Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu artinya apa? Dia punya keyakinan itu, dia punya akidah. Akidahnya adalah akidah yang salah. Yang mengatakan bahwa kalau dia mengamankan semua pintu informasi dalam korupsinya, itu tidak ada yang tahu, padahal Allah mengetahui dia. Nah, itu artinya dia punya akidah yang salah. Jadi dia tetap berakidah, tetapi akidahnya adalah akidah yang salah. Contoh misalkan hari ini ada orang yang sangat semangat ya mengkampanyekan tentang LGBT, lesbian, gay, bisex, dan transgender. Nah, LGBT ini adalah satu hal yang bertentangan sekali dengan ajaran Islam. Ya, ini sesuatu perbuatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang jangankan dia melakukan hubungan sejenis ya. Dia berpenampilan
seperti lawan jenis. Jadi kalau laki-laki berpenampilan seperti wanita atau wanita berpenampilan seperti laki, itu saja sudah dilarang. Apalagi kalau mencintai sesama jenisnya, ini bisa jatuh kepada laknat Allah Subhanahu wa taala dan siksaan yang amat sangat berat. Nah, orang seperti ini yang mengkampanyekan LGBT di Indonesia itu ada, dan hari ini 3% ya dari populasi di Indonesia itu menurut sebuah berita ya, itu support terhadap LGBT, bukan support ya, mereka adalah gay gitu. Nah, ini kan kok bisa ya ada orang punya sikap ya atau perilaku mendukung LGBT. Dan LGBT itu sekarang mengincarnya anak-anak SMP, jangan salah ya Bun ya. Kalau anak kita tidak punya teman lawan jenis, kalau zaman dulu kan kalau kita punya anak laki-laki nggak pernah jalan dengan perempuan kayaknya aman gitu ya. Sekarang kalau dia nggak punya teman perempuan, anak laki-laki gitu, belum tentu aman itu. Apakah dia normal atau tidak gitu. Nah, ini yang harus menjadi perhatian kita. Karena LGBT itu mengincar anak-anak usia remaja, khususnya SMP, yang dianggap mereka berada di masa badai, berada di masa badai. Nah, artinya apa? Mereka punya akidah yang rusak. Akidahnya menganggap bahwa LGBT itu adalah hak asasi yang harus dilindungi. Ya. Jadi semua manusia tidak ada yang tidak punya akidah. Mereka semuanya punya akidah. Nah, adapun kalau yang ingin kita tanamkan kepada anak kita tentu saja adalah akidah Islamiyah. Akidah yang benar ya, akidah yang akan menuntun anak-anak kita kepada kehidupan di dunia dan di akhirat dengan benar. Nah, ini kita akan buatkan semacam langkah-langkahnya ya. Jadi, nah yang pertama yang perlu kita ketahui ayah bunda sekalian, juga bapak dan ibu guru ya, bahwa penanaman akidah itu hanya akan menjadi efektif dan hanya akan menjadi buahnya ya kalau penanaman akidah itu bisa melahirkan akhlak. Jadi sekali lagi, penanaman akidah itu tidak sama dengan pengajaran ilmu. Jadi tidak cukup penanaman akidah itu hanya ngasih tahu kepada anak kita bahwa Allah itu ada dan Allah itu maha mengawasi. Itu tidak cukup, ayah bunda. Yang harus kita tanamkan kepada anak kita dalam bab akidah ini adalah bagaimana keyakinan kepada Allah itu membuahkan akhlak. Jadi gitu ya. Ukuran atau indikator bagi tanaman akidah itu adalah akidah itu harus melahirkan akhlak. Nah, ini perlu saya sampaikan karena ada orang yang mengatakan atau yang membahas akidah itu caranya dengan membahas akidah secara mendalam ya. Dia tahu nama-nama dan sifat-sifat Allah, kenal dengan pembagian tauhid ya, kenal dengan istilah-istilah, itu tentu saja penting dari aspek kognitif. Tapi yang diinginkan oleh Islam dalam bab akidah itu adalah akidah yang melahirkan akhlak, akidah yang melahirkan amalan, akidah yang melahirkan attitude atau perilaku yang nyata. Oleh karena itu ketika Jibril bertemu dengan Rasulullah SAW, maka ketika Jibril ya di depan para sahabat ya, di depan Rasulullah dan para sahabat bertanya tentang Islam, di ujung dari pertanyaannya Jibril itu bertanya apa? Mal ihsan. Apakah itu ihsan? Jadi tentang iman itu dia bertanya mal iman. Iman itu apa? Dijawab oleh Rasulullah, iman kepada Allah, kepada Rasul, kepada malaikat, kepada kitab, kepada malaikat, kepada hari kiamat, qada dan qadar. Lalu ketika ditanya tentang ihsan, apa itu ihsan? Ihsan anta'budallaha ka'annaka tarahu. Agar engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Nah, ini kan aspek perilaku, aspek akhlak. Menyembah Allah yang gaib dengan level sama dengan melihat Allah yang nyata.
Jadi level keimanannya atau level keyakinannya itu sama dengan level keyakinan orang yang sudah mengalaminya secara nyata. Ini adalah level yang paling tinggi. Tapi kalau itu pun tidak bisa, maka fa'in lam takun tarahu fa'innahu yaraka. Kalau engkau tidak bisa melihat Allah, levelmu tidak nyampe, seolah-olah engkau imanmu seperti orang yang melihat dengan nyata, maka kalau tidak bisa ya ketahuilah, yakinilah bahwa engkau itu sedang selalu dilihat oleh Allah. Ya, engkau tidak melihat pada Allah, tapi Allah yang selalu melihatmu. Nah, ini namanya akhlak muraqabatullah, akhlak merasa selalu ya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kan artinya apa? Artinya akidah yang diajarkan oleh Jibril kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya adalah akidah yang melahirkan perilaku, yaitu akhlak. Nah, sekarang akhlak apa yang harus muncul pada diri anak kita dan perilakunya apa? Nah, akhlaknya itu adalah akhlak ihsan ya, atau akhlak ibadah. Nah, ini aspek akidah yang nomor 1 nih, lahirnya akhlak ibadah atau akhlak ihsan pada diri anak kita. Nah, kemudian yang kedua lahirnya akhlak muamalah. Nah, nanti muamalah itu nanti terbagi menjadi 2, sabar dan syukur. Jadi, kalau kita bicara akidah, itu cuma ada 3 saja akhlaknya, ya ayah bunda sekalian ya. Akhlak ibadah, kemudian akhlak sabar, dan akhlak syukur. Nah, kalau anak kita memiliki 3 akhlak ini, akhlak ibadah itu ihsan. Ihsan itu adalah muraqabatullah ya. Muraqabatullah itu merasa diawasi oleh Allah. Nah, jika ditambah dengan akhlak sabar dan akhlak syukur, maka anak kita menjadi seorang hamba Allah yang sempurna. Jadi manusia yang sempurna, hamba Allah yang sempurna itu punya 3 akhlak ini. Ihsan, sabar, dan syukur. Ya. Ihsan itu gampangnya adalah muraqabatullah, diawasi oleh Allah. Nah, kalau sudah diawasi oleh Allah, itu semuanya dapat. Rasa khaufnya dapat, rojaknya dapat, tawakalnya dapat, imannya sempurna, semuanya sempurna. Kalau dia punya ihsan ini ya bunda ya. Nah, kemudian akhlak dengan manusia yang lahir dari akhlak kepada Allah, ini adalah sifat sabar ketika menghadapi kesulitan dan syukur saat menerima nikmat. Maka dengan 3 akhlak ini saja, manusia akan tertanam pada diri mereka akhlak akidah yang benar, dan dia akan menjadi seorang hamba Allah yang sempurna. Sempurna itu maksudnya bukan sempurna jadi nabi ya, tetapi sempurna menjadi orang yang soleh, jadi orang yang baik. Nah, sekarang bagaimana caranya menanamkan akidah? Nah, langkah-langkahnya sepertinya ya, Bun ya. Yang pertama, akhlak, pilihlah sifat Allah yang mau kita ajarkan kepada anak kita. Ini langkah pertamanya ya, pilih sifat Allah. Jadi Allah itu punya banyak sifat. Tapi nanti saya akan menyampaikan bagaimana caranya memilih sifat Allah. Karena sifat Allah itu banyak. Apakah kita pilih begitu saja atau ada caranya? Nah, ini ada caranya memilih sifat Allah ya. Ya Bun ya. Nah, setelah sifat Allah, coba pahami atau pahamkan sifat Allah ini kepada anak kita, lalu refleksikan melalui pengalaman dan perasaan dia. Kemudian setelah dia refleksikan, tetapkan akhlaknya. Nah, setelah tetapkan akhlaknya, baru amalkan bersama. Ini 5 langkah. Nggak apa-apa nih, nanti insya Allah semuanya akan saya share ya materinya ya. Jadi ini ya 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5 langkah ya Bun ya. Nah, sekarang cara memilih sifat Allah. Sifat Allah ini kan banyak sekali ya Bun ya. Asmaul Husna itu jumlahnya ada berapa? 99. Pertanyaannya, apakah kita akan mengajarkan 99 nama? Kak jam berapa? Hah? 10 ya? Apakah kita ngajarkan 99 nama? Kan capek ya Bun ya. 99 nama itu gimana Kak? 99 nama Asmaul Husna itu mulainya Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ada lagunya tuh ya. Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, Al-Jabbar, Al-Qudus, As-Salam, Al-Muhaimin, dan seterusnya ada 99 ya. Kalau menghafal itu bagus, tapi kalau ngajar 99 kan susah ya Bun ya.
ya mungkin ngajar 99 itu berapa lama, kan mungkin lama ya, sehingga agak sulit untuk fokus ya. Nah, maka kita boleh memilih, nggak usah banyak-banyak Bun, 7 nama aja nih ya, 7 nama Allah yang kita kenalkan kepada anak kita. Tetapi 7 nama ini adalah 7 nama yang paling luas maknanya. Kriterianya 2 ya. Pertama, paling luas maknanya. Yang kedua, nama itu paling mudah dirasakan oleh anak. Jadi secara aktual itu anak bisa dengan mudah merasakan sifat Allah itu pada diri mereka. Jadi ada 2 kriterianya ya Bun ya. Yang pertama itu nama Allah yang mudah nama Allah yang mencakup ya, yang bisa menghimpun nama-nama Allah yang lain, tapi juga mudah untuk dirasakan oleh anak-anak kita sifat atau nama Allah tersebut. Nah, ini bisa kita pilih, contohnya adalah ini ya. Tanya sama kakak Umi aja, kan basah. Nah, ini 7 nama Allah yang paling luas, yang lebih luas maknanya. Pertama adalah Al-Khaliq, yang kedua Al-Haq, yang ketiga Ar-Rahman, yang keempat Ar-Raqib, yang kelima Al-Mudabbir, yang keenam Al-Hakim, yang ketujuh Al-Muntaqim. Al-Muntaqim. Nah, ya, kalau menurut pendapat saya ini tidak harus ya, ini tidak harus. Jadi jangan dijadikan sebagai hal yang kayak semacam saklek gitu ya. Bukan ya, ini tidak harus. Tetapi ini hanya persoalan strategi pengajaran saja. Ayah dan bunda boleh pilih yang lainnya. Tapi kalau menurut saya pilihannya 7 nama Allah yang juga menunjukkan kepada sifatnya yang paling luas dan paling mudah dirasakan oleh Allah, oleh anak-anak itu 7 ini. Al-Khaliq. Al-Khaliq itu apa? Sang pencipta. Al-Haq. Al-Haq itu sang maha benar. Ar-Rahman, sang maha pengasih. Ar-Raqib, sang maha pengawas. Ya, kemudian apa nih? Al-Mudabbir, sang maha pengatur. Pengatur ya. Al-Hakim. Al-Hakim ini sang maha pemberi keputusan yang maha bijak. Pembuat keputusan yang maha bijak. Allah itu membuat keputusan, membuat aturan, tapi aturannya yang paling bijak, gitu ya, yang maha bijak. Al-Muntaqim yang maha pembalas. Nah, kalau 7 sifat ini saja Bun, bisa kita tanamkan pada anak kita, Masya Allah, luar biasa. Anak kita akan memiliki tauhid yang insya Allah mantap, akan punya akidah yang sempurna, insya Allah. Mengapa Bun? Karena kalau kita ajarkan sifat Al-Khaliq, otomatis anak kita, Allah itu pencipta ya. Kalau anak kita ajarkan sifat Al-Khaliq, maha pencipta, maka insya Allah dia akan yakin Allah itu Al-Badi. Al-Badi itu yang maha indah dalam penciptaannya. Ya, ini adalah sifat yang mudah nih dirasakan oleh anak. Karena begitu dia lihat ke atas, lihat ke langit, dia menatap langit, langsung kita katakan, nah, langit itu dulunya tidak ada. Yang membuat langit itu ada karena langit itu diciptakan, dan penciptanya adalah Tuhanmu, Tuhan kita semua, Allah. Coba engkau lihat, indah kan langit itu? Nah, ketika kita bilang langit itu indah, maka tertanam pada diri anak kita bukan hanya sifat khaliq, tapi sifat badinya yang maha indah. Al-Musawwir itu yang maha menggambar dengan sempurna. Coba engkau lihat burung, ya. Burung itu kalau digambarkan sempurna sekali. Nah, kenapa? Karena yang menciptakannya tuh menggambar dulu, digambarkan dulu. Coba lihat manusia yang indah bentuknya, berdiri dengan tegap. Itu karena digambar oleh Allah. Al-Bari, ya, yang sangat jenius. Coba lihat. Bari itu sangat jenius sekali. Bagaimana nggak jenius coba? Lihat aja daun yang begitu kecil. Lihat sel-selnya. Kalau bukan sangat jenius, nggak mungkin seseorang bisa menciptakan ini. Pasti dia amat sangat jenius. Al-Fatir, dan dia menciptakan tanpa ada yang mendahulinya, nggak pakai contoh.
Nah, ini ayah bunda kalau bikin sambal, bisa jadi sambelnya karena diajarin orang tua. Jadi kita ini bisa bikin sambal, tapi sambelnya kan dari bahan yang sudah ada dan dari kebiasaan yang ada di sebelumnya. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Emang sebelum manusia Allah nyontoh kepada pencipta yang lain? Enggak. Allah adalah the first inventor. Jadi penemu pertama, pencipta pertama yang dalam mencipta Allah tidak pakai diajarin, nggak mengambil sampel, tidak ada model atau contoh dari yang lainnya. Nah, ini 1, 2, 3, 4 sifat ini bisa dikenalkan melalui satu sifat saja, yaitu Al-Khaliq. Gitu ya, Bun ya. Jadi mengenalkan 5 sifat melalui satu sifat Al-Khaliq. Dengan Al-Khaliq, Al-Badi ikut, Al-Musawwir ikut, Al-Bari dan seterusnya. Contoh sifat Allah yang lain lagi adalah Ar-Rahman. Ar-Rahman ini sifat yang paling banyak disebut ya, karena kita bilang bismillah aja, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Al-Qur'an aja dibuka dengan bismillahirrahmanirrahim. Ya, bukan dengan bismillahil-qawiyil aziz. Bukan bismillahis-sami'il alim, tapi bismillahirrahmanirrahim. Sifat Allah yang Maha Rahman, yang Maha Pengasih atau penyayang. Nah, dengan sifat Rahman ini ya, tercakuplah sifat Rahim, ya, penyayang, Al-Mu'ti, pemberi, Al-Latif, yang Maha halus, Al-Ghafur, yang Maha mengampuni, Ar-Ra'uf, yang Maha sayang, Al-Wadud, yang Maha cinta, Al-Mun'im, sang pemberi nikmat. Jadi kalau kita ajarkan sifat Al-Mu'ti, Maha pemberi, ini tidak luas. Tapi kalau Ar-Rahman pasti mengandung sifat Al-Mu'ti gitu ya. Al-Latif, yang Maha lembut. Yang Maha lembut ini belum terlalu luas, tapi kalau Ar-Rahman Maha penyayang ini lebih luas sifatnya. Gitu ya. Ada lagi sifat Ar-Raqib. Ar-Raqib itu Maha pengawas. Dibandingkan kita ngasih sifat Al-Basir, Al-Basir itu Maha melihat ya. Maka sifat Ar-Raqib ini jauh lebih luas maknanya dibandingkan Al-Basir. Al-Basir itu melihat. Ya, melihat itu kan tidak sama dengan mendengar. Kan gitu ya, Bun ya. Ya, karena bukannya kita mengatakan Allah tidak mendengar ya, Allah mendengar, Allah melihat, tetapi maksudnya kalau kita kenalkan Allah itu Maha melihat. Nah, artinya bagaimana dengan pendengaran Allah? Itu kan belum tentu terkandung dalam sifat Al-Basir, tapi kalau Ar-Raqib semuanya kena nih. Allah itu Maha pengawas. Nah, pengawas itu artinya apa sih? Oh, ya melihat, ya mendengar, ya mengetahui, Al-Alim, ya yang teliti, Al-Khabir, ya tidak ada daun yang jatuh di malam yang kelam, di hujan yang sangat lebat, yang tidak ada bulan dan bintang di situ, melainkan Allah tahu jatuhnya daun itu dan di mana dia jatuhnya. Dia jatuh di atas tanah atau di atas batu, atau dia tersangkut di dahan yang lain, atau dia terbawa oleh hujan. Kemana kemudian larinya itu daun? Tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah. Allah tahu karena Allah apa? Al-Khabir. Gitu. Allah Maha teliti, gitu kan? Ya, jangankan kamu ngomong, kamu baru berniat aja dan kamu ngomongnya di dalam hati, baik itu omongan yang bagus maupun omongan yang jahat, Allah itu tahu. Ya. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, wa ya'lamu ma fis sudur. Allah tahu apa yang ada di dalam dada manusia. Tahu Allah itu. Baru niat aja belum dilakukan, Allah udah tahu. Ya, kalau kita manusia punya CCTV. CCTV itu kan hanya bisa melihat luarnya. Dalamnya isi hati manusia, apakah dia tahu? Kita bisa melihat pekerja-pekerja bekerja dengan seolah-olah dia semangat, tapi apakah kita tahu isi hatinya? Ada yang ngomel, ada yang ngedumel, ada yang kecewa, ada yang marah, ya kan kita nggak tahu isi hatinya. Tapi secara luar kita tahu mereka pada bekerja, kan gitu ya. Nah, kemudian Al-Mudabbir. Al-Mudabbir ini yang Maha mengatur. Kalau Allah Maha mengatur, apa yang diatur semuanya ini banyak banget nih. Al-Qadir. Kalau Allah itu Maha mengatur, berarti dia adalah Maha kuasa. Kalau dia tidak berkuasa, dia tidak bisa mengatur. Kemudian yang kedua adalah Al-Muqtadir, yang Maha mengukur. Allah sudah buat ukuran semuanya. Ya, ini ukuran
waktu yang diberikan oleh Allah kepadamu, usia itu segini, rezekimu segini. Ya, kalau kamu dapat musibahmu segini, semuanya sudah diatur oleh Al-Muqtadir, diukur ya oleh Sang Maha Pengukur Al-Muqtadir. Al-Muhyi yang Maha menghidupkan. Allah punya sifat Al-Mudabbir, otomatis dia akan kenal bahwa manusia itu dihidupkan oleh Allah. Dan Al-Mumit dimatikan juga oleh Allah. Jadi begitu ya. Ini sifat-sifat ini nanti akan lahir nih, Bun. Kemudian Al-Muntaqim yang Maha Pembalas. Maha Pembalas ini akan melahirkan sifat apa ya? Pada diri kita. Yang pertama, takut berbuat jahat dan tidak takut dengan kejahatan orang. Jadi menciptakan sifat pemberani. Ya, di satu sisi kita takut berbuat jahat karena Allah itu Maha Pembalas. Dan ketika melihat orang lain berbuat jahat dan kita tidak bisa membalasnya, nggak usah kecewa. Kan Allah Maha Pembalas. Biar kalau kita tidak bisa membalas, biar Allah yang akan membalas kekecewaan kita, kan gitu ya. Kayak kita melihat Palestina dijahati, didolimi, tidak membalas, ya nanti Allah akan pasti balas. Orang yang berbuat zalim kepada bangsa Palestina. Kalau di Indonesia kita bisa melihat ada sebagian manusia yang begitu lemahnya sehingga dizalimi oleh belum selesai urusannya, nanti akan berurusan dia dengan Allah. Nah, ini menimbulkan sifat apa, Ayah Bunda? Ini akan menimbulkan sifat kontrol pada diri anak-anak kita, tapi juga tidak menjadi orang yang kecewa dengan kezaliman yang ada di dunia ini, yang tidak bisa kita balaskan. Nah, ini cukup tanamkan 7 sifat ini saja kalau menurut saya ya. Menurut saya nih, tapi jambil ini sebagai sebuah kemestian ya, Bun ya. Ini hanyalah strategi saja. Nah, 7 tanamkan, daripada Bunda milih 99 sifat dan tanamkan semuanya kan susah ya. Pilih 7 saja. Nah, 7 itu saya menurut saya ya, ini 7 ini yang lebih luas maknanya. Nah, kemudian setelah jadi ini 7 tadi ya, Bun ya. Al-Khaliq, Ar-Rahman, Al-Haq, Al-Muntaqim, Ar-Raqib, Al-Hakim, dan Al-Mudabbir. Nah, kemudian berikutnya, Bun, ya, setelah kita tanamkan 7 sifat Allah tadi, kita kenalkan kepada Ananda, jangan lupa, Bun, masing-masing sifat itu harus dilahirkan akhlaknya. Itu ya, Bun ya. Apa akhlak yang dilahirkan dari sifat-sifat tadi? Contoh misalkan Al-Khaliq. Al-Khaliq itu sifat Allah, Maha Pencipta. Jangan sampai anak itu kita ajarkan Allah adalah pencipta anak. Sudah sampai berhenti di situ saja, bukan. Tapi akidah kita kepada Allah yang Maha Pencipta itu harus melahirkan akhlak, Bun. Akhlaknya apa? Nah, coba lihat. Akhlaknya itu ada 4. Tapi kita tidak usah ajarkan semuanya, cukup 1 saja. Ya, 1 saja. Kepada Allah itu ajarkan sifat, pada Allah yang Maha Pencipta, lahirkan sifat istislam. Apa itu istislam? Istislam itu berserah diri. Nah, berserah diri ya. Artinya apa? Karena Allah itu Maha Pencipta, ya masa kamu mau sombong di depan Allah? Kamu jadi makhluk ya, berarti kita ini semuanya sehebat apapun tuh nggak ada apa-apanya di hadapan Allah. Hina kita di hadapan Allah. Maka kita harus berserah diri. Udah aja ikut kepada Allah. Gitu ya. Ikut saja, berpasrah aja kepada Allah. Gitu. Karena Allah ini begitu hebatnya. Nah, coba lihat betapa agungnya yang diciptakan oleh Allah. Nanti muncul sifat ta'zim. Ta'zim itu mengagungkan. Melihat langit, melihat petir, ya jeder gitu. Kalau manusia kan paling cuma bikin strum ya, Bun ya. Tapi kalau Allah bisa menciptakan petir yang sangat dahsyat, jeder gitu, akan harusnya itu melahirkan sifat ta'zim. Akhlaknya akhlak ta'zim pada diri anak kita, yaitu mengagungkan. Khudu itu takut tapi yang disertai dengan rasa mengagungkan. Ini takut kayak masuk ke satu tempat yang besar ya di alam gitu ya, yang kemudian kita merasakan kecil banget. Nah, itu khudu. Khudu itu takut yang diiringi dengan rasa ketaatan. Gitu ya. Atau tawakul. Bahasa Arabnya tawakul ya. Nah, tawakul ini
bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sifat kholik ini kalau salah satu dari akhlak ini aja bisa lahir, udah jadi dia tertanam akhlak pada dirinya. Jadi kholik melahirkan sifat apa? Tawakal, bersandar, pasrah kepada Allah, segala sesuatu diciptakan oleh Allah. Kenapa kita jadi tidak jadi kita bersandar kepada selain Allah, kan gitu ya. Nah, sifat Allah yang kedua al-haq. Al-haq itu Allah itu maha benar. Kalau kita menanamkan sifat mengajarkan sifat al-haq, maka targetnya harus lahir sifat atau akhlak ridho pada anak kita. Jadi sifat Allah al-haq harus melahirkan akhlak apa? Ridho. Ridho itu kita harus rela dengan apapun yang diputuskan oleh Allah. Karena apa? Karena Allah itu yang maha benar. Nggak boleh kita ragu kepada Allah. Gitu ya. Atau sifat yang lain nih, at-ta'ah, ketaatan. Ya, kalau kita yakin Allah maha benar, ya kita harus taat kepada Allah. Begitulah seterusnya. Ya nih, kita ajarkan kepada anak kita sifat Rahman. Maka harus lahir pada diri mereka akhlak roja, berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah seterusnya. Raqib. Raqib ini Allah Maha Pengawas. Ya kalau kamu diawasi oleh Allah, kamu harus merasakan muraqabatullah. Namanya apa? Pengawasan Allah. Jadi ini akhlak merasa diawasi terus-menerus oleh Allah. Kamu lagi rame sama Umi, sama Abi, sama Pak Guru, ataupun kamu sendirian, ini tuh tidak lepas yang namanya apa? Muraqabatullah itu selalu ada. Ma'iyatullah, kebersamaanmu kepada Allah itu tidak akan pernah hilang. Karena Allah itu lebih dekat kepadamu daripada urat nadimu. Wallahu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah lebih dekat kepadanya, kepada hambanya dari apa? Dari hablul warid, dari urat nadinya. Itu. Al-Mudabbir, sang maha pengatur. Kalau Allah sudah punya sifat sang maha pengatur, maka harus lahir sifat tumakninah misalkan. Tumakninah itu tenang dan tawakal. Itu ya Bun ya. Jadi akidah kita kepada Allah, targetnya harus melahirkan apa? Melahirkan akhlak. Nah, kemudian bagaimana contoh rencana aplikasinya nih Bun? Nah, ini contoh ya. Sekarang kita akan menanamkan akhlak akidah Al-Hakim. Allah itu maha bijak, maha pembuat aturan yang bijak. Al-Hakim, ini sifat Allah yang tadi ya, yang keberapa tadi itu? Nah ini Al-Hakim, yang di sini nih Bun ya, Al-Hakim, nih Al-Hakim. Jadi Al-Hakim itu Allah maha pembuat aturan yang sangat bijaksana. Nah akhlak yang akan kita tampilkan apa? At-ta'ah. Ini nama akhlaknya apa? At-ta'ah. Sifat Allahnya Al-Hakim, akhlaknya at-ta'ah. Nah, gitu ya Bun ya. Nah, sekarang yang kita lakukan apa langkahnya? Yang pertama, kita jelaskan dulu kepada Ananda sifat Al-Hakim. Al-Hakim itu apa? Artinya Allah maha bijaksana. Atau Allah maha pembuat aturan. Aturan Allah pasti paling benar, paling bijaksana, paling teliti dalam menjamin kemaslahatan atau kebaikan bagi hambanya. Gitu ya Bun ya. Lalu contoh interaksi dengan sifat Allah. Nah setelah kita kenalkan sifat Al-Hakim, itu harus ada interaksinya dengan sifat Allah tadi. Ya, interaksi sifat Allah ya. Contoh dari sifat Allah yang dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi contohnya harus yang dapat dirasakan ya oleh anak kita, dan ini mudah. Contoh misalkan aturan hijab nih, kalau anaknya perempuan ya Bun ya, aturan hijab membuat bagi wanita sangat terhormat. Ya, mohon maaf ya Bunda, sepertinya ada gangguan di koneksi Al-Ustadz. Maaf ya, ini udah hampir selesai sih. Mohon maaf keputus ini ada gangguan.
Ini nanti bisa dilihat lagi ya Pak Zuar ya. Nanti kan saya kirimkan aja nih supaya lebih mudah. Nanti bisa di buka-buka lagi. Oke, Nah, baik, jadi gitu ya, Bun, tadi sama tadi. Jadi kalau kita ingin menanamkan sifat hakim, setelah dijelaskan apa itu sifat hakim, buatkanlah contohnya. Dan contohnya harus contoh yang nampak di depan mata anak-anak kita, yang bisa dilihat ya, yang mereka mudah merasakannya, Bun. Jadi jangan contoh-contoh dalam sejarah itu perlu ya, kita dalam hadis kita sebutkan riwayat para ulama perlu, tetapi yang paling penting itu adalah apa yang dapat mereka rasakan, yang mereka lihat sehari-hari. Contoh misalkan apa? Aturan hijab ini dibuat oleh Allah ya. Seorang wanita muslimah yang berhijab itu dia pasti berhijabnya karena ada perintah Allah di situ. Coba kalau Allah tidak buat perintah hijab, nggak mungkin ada wanita di dunia yang beriman yang berhijab ya. Hijab ayah bunda semuanya, ayah bunda lagi. Ya bagi ayah itu, bagi para laki-laki memahami aturan hijab dengan cara apa? Dengan cara menundukkan pandangan ya, tidak bersalaman dan seterusnya. Tapi buat para bunda, para wanita, para ummahat ya, dalam hal hijab ini adalah dengan menggunakan jilbab ya, menutupi aurat yang tidak tembus pandang, tidak terawang, transparan ya, tidak transparan, yang lebar, tidak ketat gitu ya, dan tidak menutupi seluruh aurat. Jadi kriteria hijab itu kan 4 ya, menutup seluruh aurat. Kalau penutup kepala harus menutupi dada gitu ya, lalu kemudian tidak transparan dan juga tidak ketat gitu ya, tidak ketat ya. Nah, jadi setidaknya 3 hal itulah yang harus dipenuhi. Nah, ini aturan hijab ini ternyata membuat wanita sangat terhormat dan begitu mulia. Coba kamu lihat, nah, nih kita ngomong sama anak gadis ya, wanita yang berjilbab dengan wanita yang pakai rok mini atau yang tidak berjilbab, pasti jauh nilai kehormatannya itu akan terasa gitu. Semakin aurat wanita itu tertutupi dengan semakin rapi insya Allah, dan pasti ya itu akan semakin terhormat penampilannya. Manusia, orang lain itu akan lebih menghormati dia dibandingkan kalau dia tidak berhijab. Itu sudah fitrah ya, sesuai dengan fitrah manusia. Nah, setelah dia dijelaskan contohnya, nah ini yang penting nih Bun. Yang penting nih refleksi. Apa itu refleksi Bun? Nah, refleksi itu artinya kalau contoh ini kita lihat dari luar, sekarang refleksi ini berbicara tentang apa? Berbicara tentang hal yang dia rasakan, ya Bun ya. Tentang hal yang dia rasakan dalam dirinya. Ini refleksi ini penting banget nih Bun. Saya kasih warna merah nih di sini. Bun. Ya, refleksi. Refleksi. Jadi refleksi ini penting. Refleksi ini adalah cara agar anak dapat merasakan sifat Allah pada dirinya dalam pengalaman yang dia rasakan. Jadi dia kemudian disuruh melihat, dia mengalami sendiri ya, melihat kejadian orang berjilbab yang anggun dan dihormati masyarakat. Dia suruh nyebut nama ustazah siapa, nama bu siapa, atau nama sahabatnya ya, yang dia berjilbab, atau boleh juga dia nama artis yang dulu tidak berjilbab, sekarang berjilbab. Apa yang dia rasakan ketika melihat seorang wanita berjilbab? Nah, dia pasti akan mengkonfirmasi karena ini adalah aturan fitrah ya Bun ya. Pasti aturan fitrah itu akan mudah dirasakan oleh anak kita. Ya. Jadi dia pasti akan merasakan betapa mulianya ketika dia berjilbab, berhijab, kan gitu ya. Nah, gitu. Nah, refleksi ini penting. Karena apa? Refleksi ini adalah upaya untuk membuat hati anak kita ya, atau ruh atau jiwa anak kita itu merasakan getaran sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi getaran Allah itu tertangkap oleh hatinya, tertangkap oleh jiwanya. Jadi bagaimana jiwa anak kita itu mampu menangkap getaran-getaran dari sifat Allah Al-Hakim. Sifat Allah yang maha bijak, yang maha pembuat aturan yang bijak itu tadi. Gitu ya Bun ya. Sehingga apa? Anak itu
dalam Al-Quran, dalam surat Al-Anfal itu Allah mengatakan begini, innamal mu'minun alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang mukmin itu adalah orang yang disebut nama Allah, itu wajilat qulubuhum, hatinya akan bergetar. Nah, ini tujuan refleksi ini untuk apa, Bun? Untuk menciptakan getaran-getaran di dalam hati dan jiwa Ananda. Nah, sehingga apa? Dia jangan sampai bergetar karena K-pop ya, Bun ya. Bergetar sama Junwoo, sama Heo Shimin ya, bintang-bintang K-pop dari Korea ya. Dia bergetarnya harus karena Allah, karena nama Allah dia bergetar. Ya, kalau di zaman remaja dulu ya, baru ngelihat gentengnya pacar seseorang gitu ya, seseorang yang baru lihat pacarnya, hatinya bergetar. Itu bergetar karena pacar ya. Bergetar karena artis. Nah, apakah anak kita bergetar karena mendengar nama Allah? Nah, itu yang harus kita latih. Dengan cara apa? Refleksi ini, Bun. Kemudian bisa juga dia lihat video atau baca novel tentang wanita berhijab. Nah, oke. Nah, kalau dia sudah bisa merasakan, dia harus mengkonfirmasi ya, Bun ya. Oh iya, benar ya, Bun ya. Ternyata memang Allah itu maha bijak. Terbukti aturan hijab itu betul-betul menciptakan kehormatan bagi para wanita muslimah gitu ya. Jadi dia mengkonfirmasi. Setelah mengkonfirmasi, nah baru kemudian anak itu diajak untuk menumbuhkan satu akhlak, namanya akhlak at-ta'ah. Akhlak ta'ah nih ya. Ayo kita belajar taat ya kepada Allah ya. Karena kita adik kan sudah bisa merasakan nih betapa Allah itu maha pembuat aturan yang bijak. Nah, jadi tugas kita sekarang adalah taat kepada Allah. Baik, Bun. Sekarang kita akan bikin aturan, kita akan bikin akhlak taat ya, kita akan belajar menanamkan akhlak taat pada diri kita ya. Nah, sekarang rencana aktivitasnya apa? Rencana aktivitasnya satu, yang menyenangkan aja, yang happy aja, Bun. Memilih hijab kesayangan. Coba sekarang adik mau pakai hijab yang mana nih? Yang merah, yang pink, yang ungu, yang oranye, yang pakai gaya yang ada kupu-kupunya atau ada di atasnya ada telinga kelincinya, misalkan gitu ya, Bun ya. Kemudian kita nonton video tutorial hijab bareng-bareng ya, tutorial hijab dipakein bareng-bareng gitu. Kemudian belajar memakai hijab saat sekolah dan ngaji. Kalau dia belum bisa siap, ya udah waktu sekolah aja sama waktu ngaji aja, ntar dilepas lagi. Ini kita bicara anak yang SD ya. Maaf Pak Zuhar, ini pesertanya SD, SMP atau SMA? Gabung Pak. Ayah Bunda. Dari TK gabung sampai. Ya. Oke ya, ini saya bicaranya konteksnya SD ya. Kalau SMP mah udah beda lagi ya. Kemudian kita print out kaligrafi Al-Hakim. Bikin tulisan Al-Hakim pakai bahasa Arab, di print, dikasih figura, ditempel di kamarnya gitu. Itu adalah sifat Allah Al-Hakim. Lalu di sampingnya kita bikin tulisan lagi at-ta'ah ini, at-ta'ah. Kemudian dikasih, kan itu anak-anak sekarang bisa tuh ada Canva, ada ada aplikasi-aplikasi keren ya yang di HP itu ya. Nah, itu dikasih hiasan kembang apa segala macam. Nah, kita sedang belajar ketaatan kepada Allah yang maha bijaksana gitu. Nah, kurang lebih seperti ini ya, Ayah Bunda sekalian, sudah cukup panjang mungkin penjelasan saya. Semoga bermanfaat dan nanti insya Allah materinya akan dibagikan. Jangan khawatir ya Ayah Bunda sekalian ya, anak-anak kita adalah anak-anak yang dibekali oleh fitrah. Sudah diinstal fitrahnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hati mereka. Jadi mereka pasti cinta dengan Tuhannya, mereka pasti mau dengan ajaran Tuhannya, mereka pasti suka dengan Islam, tinggal kita harus berusaha dengan konsisten untuk mengasah fitrah anak-anak kita agar lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih dan semoga bermanfaat dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Al Ustadz atas materi yang disampaikan. Semoga dengan materi-materi yang disampaikan nanti prakteknya bisa kami lakukan, terutama bagi guru dan lebih-lebih bagi orang tua sekolah Alhamdulillah. Oke, selanjutnya untuk sesi tanya jawab, Pak Azhar buka untuk ayah bunda yang ingin bertanya, boleh untuk
hidupkan mic-nya dan boleh ajukan pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam, Bapak. Ya Pak, ya, ini mau tanya nih Pak. Kita sendiri tahu bahwa segala yang ada di dunia dan di langit itu adalah ciptaan Allah ya Pak ya. Termasuk juga virus yang sedang mewabah saat ini Pak. Bagaimana cara kita mengkaitkan antara taat prokes dengan akidah Pak? Ya, taat prokes dan akidah ya. Ya, Pak. Wah, ya baik. Alhamdulillah. Terima kasih pertanyaannya dari Papa Kaila ya. Jadi untuk apa namanya? Untuk masalah prokes itu sebenarnya sangat sederhana ya, karena semua prokes yang diberikan oleh pemerintah hari ini itu sebenarnya sudah ada di dalam hadis. Dan itu menunjukkan bagaimana Allah yang Maha Hakim, yang Maha Bijak sudah menciptakan apa? Sudah menciptakan aturan yang berkenaan dengan apa namanya? Dengan wabah itu sendiri. Jadi contohnya misalkan sebelum ditemukannya ilmu medis dan sebelum orang tahu bahwa jadi di zaman Rasulullah itu orang tidak tahu kalau wabah itu berasal dari bakteri atau virus ya, itu orang tidak tahu di zaman. Bukan hanya Islam, semua orang di dunia tidak tahu yang namanya benda mikroskopis kan gitu ya. Benda mikroskopis ini tidak ada yang tahu. Yang diketahui oleh orang hanya benda yang bisa dilihat oleh mata. Ya, yang sangat kecil itu tidak ada yang tahu. Nah, oleh karena itu meskipun benda mikroskopis ini tidak diketahui, tapi Islam sudah membuat satu prokes yang sangat sempurna yang berkaitan dengan berkaitan dengan wabah ya, mulai dari menjaga jarak itu ada hadisnya, bertahan di dalam rumah tidak keluar itu ada hadisnya, lalu kemudian tidak melakukan perpindahan antar wilayah ya, antar kota, antar kampung, antar desa, itu juga ada hadisnya. Nah, itu kalau kita bisa berikan hadis-hadis itu, kita akan bisa kenalkan kepada anak kita akhlak Allah yang Maha mengetahui, Allah yang Maha bijak, Allah yang Maha pencipta. Itu bisa kita pilih akidah dari sifat Allah yang manapun yang sesuai ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ayah bunda sekalian, berkenaan dengan wabah ini juga kita bisa tanamkan kepada anak kita sifat Allah yang maha penentu, al-mudabbir, bahwa jika Allah sudah membuat sebuah ketentuan dan ketetapan, maka tidak ada kekuatan manusia yang ada di muka bumi kecuali untuk apa? Untuk mengikuti ketetapan Allah Subhanahu wa taala itu. Gitu ya. Jadi jika Allah sudah membuat kehendaknya itu nggak bisa dihentikan. Contoh misalkan Allah ingin menurunkan hujan. Nggak ada teknologi di dunia ini yang bikin hujan tidak turun. Nggak bisa. Ya turun aja. Atau misalkan matahari terbit. Allah menghendaki matahari terbit, ya udah terbit aja. Nggak ada teknologi yang bisa membuat bumi ini tidak berputar sehingga matahari tidak terbit. Nggak bisa. Itu Allah Maha Pengatur sudah menciptakan kehidupan seperti itu. Maka ketika kita berhadapan dengan sifat Allah yang Maha Pengatur, tidak ada cara lain kecuali apa? Taat kepada aturan Allah. Allah menciptakan virus, Allah menciptakan wabah. Tetapi Allah juga mengatur bagaimana cara kita menghadapi wabah dan virus itu. Dan Allah juga sudah buat aturannya. Tidak ada cara lain bagi kita semuanya, maupun ayah, maupun bunda, maupun profesor, presiden, kecuali ya taat dengan aturan itu. Apa itu aturannya? Ya prokes. Dan prokes itu sudah ada hadisnya. Gitu kan? Menutup menggunakan masker, itu kan ada hadis tentang larangan bersin yang terbuka ya. Bersin itu harus dengan menutupi menguap dan bersin itu harus kita tutupi gitu. Supaya apa? Tidak mengganggu orang lain. Nah, itu ada hadisnya kayak gitu kan. Lalu kemudian larangan untuk ketika wabah terjadi ya, larangan untuk bisa bertemu dengan
Orang itu ada, semuanya ada, dan ada contohnya juga dari para sahabat. Sahabat Abdurrahman bin Auf itu sampai meninggal dalam wabah taun Amwas di Palestina itu karena beliau taat dengan prokes saat itu. Prokesnya apa? Tidak boleh keluar dari kota, dan beliau bertahan di dalam kota sampai akhirnya meninggal. Padahal khalifah saat itu meminta kepada Abdurrahman bin Auf untuk pulang. Dan kalau saja Abdurrahman bin Auf waktu itu melaksanakan aturan Umar bin Khattab untuk pulang, ya mungkin wabahnya akan pindah ke Madinah saat itu. Tapi alhamdulillah beliau bertahan di Palestina dan akhirnya syahid di sana. Setelah membebaskan Palestina lalu terkena wabah kan gitu. Nah, ini kita bisa mengajarkan sifat Allah Al-Mudabbir. Jadi Allah tuh Maha Pengatur, Nak. Bagi kita ya nggak ada acara lain. Kalau sudah Allah ngatur, apa kewajiban kita? Ya taat pada aturan Allah. Nah, aturan Allah itu ada dua. Aturan Allah yang tertulis dalam Al-Quran dan aturan Allah di alam semesta ini. Yang di dalam Quran namanya ayat Quran, yang di alam semesta namanya ayat kaun. Itu sama aturan Allah yang kita taati. Gitu. Itu ya kurang lebih ya, Bapak Kaila. Ya Pak, alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih kepada ya Kaila yang udah menyampaikan pertanyaannya. Selanjutnya satu pertanyaan lagi boleh ya Ustadz ya? Ya, silahkan. Oke, silakan ayah bunda yang ingin bertanya satu pertanyaan lagi, boleh silakan sebutkan nama dan nama anaknya juga. Ada ya bunda yang ingin menanyakan lagi? Oke, kalau ayah bunda tidak ada bertanya, saya mewakili aja Pak Ustadz dari kelas sebagai fasilitator kelas rendah. Jadi bagaimana saya sebagai guru kelas rendah yaitu kelas 1 meyakinkan keimanan anak itu bahwa sesungguhnya Allah akan menjaga kita seperti itu. Contohnya kemarin ada kasus anak itu membawa Al-Quran. Nah dia bertanya, Pak ini Al-Qurannya untuk apa? Kata dia. Dan saya menjawabnya, kita bawa Al-Quran, Allah akan jaga kita. Dan anak itu menjawab, oh iya ya, seperti itu. Nah pertanyaannya Pak, bagaimana kita sebagai guru ini untuk menjelaskan ke anak itu nyampe gitu dengan umurnya yang masih 6-7 tahun seperti itu. Ya. Kalau usia 6 dan 7 tahun, anak itu akan cenderung percaya dengan semua apa yang kita jelaskan, ya. Jadi sebenarnya ketika kita mengatakan, "Nak, Allah akan menjaga kita," itu dia tidak membutuhkan sebuah penalaran, ya. Tidak membutuhkan sebuah penalaran yang yang terlalu banyak ya. Dengan penjelasan secara verbal sebenarnya anak itu sudah bisa merasakan hal itu, gitu ya. Nah, tapi kalau mau ditambahkan mungkin kita bisa mengatakan kepada kita jadi apa bentuk penjagaan yang Allah berikan, ya. Apa bentuk penjagaan yang Allah berikan kepada kita? Maaf. Jadi bisa kita berikan apa bentuk penjagaan Allah yang diberikan kepada kita. Jadi, ketika kita setiap hari bangun dari tidur, ini maksudnya dia ketika beraktivitas membawa Qur'annya itu beraktivitas atau bagaimana maksudnya? Ini dia membawa aja Pak Al-Quran itu. Jadi dia tanya, kita bawa Al-Quran untuk apa? Kata dia seperti itu. Ya ini kan kaitannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan penjagaan kepada kita ya. Jadi nanti insya Allah setiap pagi ketika Nanda atau Ananda atau adik gitu ya bangun dalam keadaan sehat, itu karena Allah menjaga kita. Ketika kita nyebrang jalan ya terhindar dari tersandung ya, itu adalah bagaimana Allah menjaga kita gitu ya. Ketika kita tidak
tidak kena sakit, itu adalah karena Allah menjaga kita. Jadi kalau kita dekat kepada Quran, Allah akan cinta kepada kita. Nah, kalau Allah cinta kepada kita, Allah akan menjaga kita. Nah, gitu. Jadi pengertian dari Allah menjaga kita itu kan Allah menghindarkan kita dari bahaya-bahaya. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Alhamdulillah jelasannya. Oke, bagi ayah bunda yang ingin bertanya lagi, boleh Pak Azwar sarankan untuk mengetik pertanyaannya di kolom chat. Nanti ada waktu bisa dibantu untuk menjawabnya. Oke, alhamdulillah karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 10.35. Waktu kita sudah tidak terasa udah selesai juga. Alhamdulillah, terima kasih kepada Al Ustadz yang sudah memberikan materi yang begitu luar biasa hari ini, mulai dari penjelasan akidahnya dan akhlaknya dan cara penerapannya, pelaksanaannya kepada anak-anak kita. Ada 7 juga sifat Allah yang perlu kita terapkan dan kita perlu juga untuk melakukan tindakannya seperti itu. Selanjutnya, karena selanjutnya Pak Zahra Pantun untuk penutup. Seperti ini. Sekolah Alam Duri disingkat Sari, datang ke sekolah tidak boleh telat. Terima kasih kepada Al Ustadz Rofiki, ilmu yang diberikan semoga bermanfaat. Anak yang saya nggak bisa balesnya ini. Iya, saya bacakan aja, Pak. Oke. Yang kedua, Laskasari anak yang bahagia, bagus bacaan sholatnya. Terima kasih kepada ayah bunda semua. Kita jumpa lagi di parenting ilmu berikutnya. Oke, karena Pak Zahra mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada ayah bunda yang telah bergabung hari ini, terima kasih Pak Zahra ucapkan. Sebelum kita berakhir, ada sesi foto bersama Bu Siska.